Yang penting ketika dia jadi SSB, kualitas SSB ini tidak menurun. Gak bisa, gak segampang itu, Mamat. Karena klub-klub besar pun itu ya. juga incer anak-anak muda. Udah, berarti ini nggak ketemu nih. Baru kali ini kalau lu paham kenapa lu kasih contoh itu. Misalnya Brazil mengubah aturan atau Uni Eropa bikin aturan, pemain dari Uni Eropa, dari Brazil misalnya tidak akan boleh dilepas 18 tahun. Dia kontrak nggak apa-apa. Ya, misalnya kayak Endrick atau siapa. Kalau Uni Eropa nggak boleh, artinya Belanda juga nggak bisa kontrak mereka. Kita kembali lagi di Versus. Debat sampai mampus. Langsung aja kita perkenalkan. Ini udah mulai. Ini dia narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Coach Justinus Laksana. Sekali lagi Justinus Laksana. Domba. Dan di sebelah kiri saya siapa lagi kalau bukan Mama. Fuckboy. Anjing. Program saya namanya Fuckman ya, bukan Fuckboy ya. Kalau Mamat gak usah diulang lah, udah langsung daripada menimbulkan kericuhan. Iya kan? Iya, nanti fans-fansnya bisa masuk semua ke sini, bisa menggeruduk kan bahaya. Iya. Yang ada ntar kita nggak ada perdebatan di sini. Iya, saya mau fokus di Super Bowl aja gua. Ngambek. Super Bowl aja. Ngambek. Nge-rap aja sekarang saya. Oh gitu? Iya. Oh, kenapa, Mat? Itu. Tadi malam kan tampil di sana saya. Oh. Kendrick Alcatiri kan. Kalungnya A itu. Oh, Oke, guys, ini sebelum kita ngomong ke kick off, gue mau tanya dulu sama kalian. Menurut kalian, ini kan ada hubungannya dengan Belanda. Apa yang ada hubungan dengan kalau ada hubungan dengan Belanda jangan tanya dia. Temanya. Dia nggak tahu apa-apa. Bapak nggak tahu bahasa Belandanya kursi kadera kan? Nggak tahu. Ini apa bahasa kursi apa? Kadera. Kadera apaan? Kok bahasa Kursi. Iya. Stul. Bukan kadera apa? apa sih? Ada bahasa Belanda. Bahasa Belanda zaman dulu. Zaman Ya udah gini aja yang paling gampang. Bahasa Belanda ya, jangan dijawab dulu kok. Asbak. Wih, bener. Bener. Kalau ini bottle. Enggak. Apaan botol? Itu Inggris. Ya bisa dong, dia nggak tanya bahasa apa. Kan saya bahasa Inggris aja. Dia tanya. Kurus, meja. Bahasa Belandanya. Chair. Chair itu kursi goblok. Table benar. Table bahasa Inggris, bahasa Belanda tafel. Tafel benar. Minum bahasa Belandanya apa, Coach? Sama kayak Inggris, cuman baca beda. Sumsa. Dia ada drinken. Drinken. Overdome apa? Enggak, itu kasar. Itu kasar. Itu gue doang yang boleh ngomong. Iya, itu kasar. Ya, soalnya gue sering nonton. Jadi gue tuh dulu punya asisten, orang Belanda. Tapi orang Belanda dikirim dari Belanda tuh kerja kelola klub futsal, tempat futsal yang di Bandung. Dia lulusan KFB juga, cuma junior gue lah. Oke. Gue jadiin asisten, cuman gue nggak tahu dia itu religius. Oke, religius. Dari Kristen itulah. Gue ngomong lah pas di event, pas gue marah, ngomong Watford dong. Akhirnya dia bilang pas beda, Coach bisa nggak lu jangan ngomong gitu. Karena dulu masih kecil gua itu sering tuh denger kata itu. Betul, nonton film Si Pitung. Iya. Terus dia bilang, gue tahu itu spontan, tapi kalau bisa, oh ya gue paham. Karena gue baru tahu kalau dia backgroundnya Kristen kan. Oh. Religius lah. dan religius juga. Ya? Enggak, itu umpatan yang kasar. Jadi umpatan yang kasar ya. Iya. Guys, tapi pas nggak kemudian spontan lagi keluar lagi. Oh, cuma karena dia religius kan? Karena dia religius. Istilahnya kita berhubungan sama Pak Ustadz gitu loh. Sebenarnya gue religius juga, cuman ya. Religius dari mana? Gue religius kayak Panji. Kalau Panji nggak pernah sholat, gue nggak pernah ke gereja. Panji Suryono. Luar biasa dia Mang Koci. Panji aja nggak pernah ngomong begitu. Kacau nih. Udah gini deh, biar nggak kacau nih. Gue mau kasih informasi dulu buat Sobat Sporty. Sebelum lanjut ke topik utama kita, gue mau kasih info nih. Udah pada tahu belum kalau sekarang Aqua hadir dengan label spesial yaitu Timnas Indonesia di botolnya.
Keren banget kan buat kita yang mau dukung timnas biar lebih semangat, dan yang lebih penting lagi pas lagi bertanding timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Indonesia. Lu mau bahas tadi apa soal Belanda? Aman ya. Belanda, gini aja. Menurut kalian, siapa pelatih terbaik Belanda sejauh ini? Menurut kalian berdua. Pelatih. Dari dulu ya. Di timnas Belanda. Timnas Belanda. Oh, timnas Belanda tuh. Siapa? Mamat dulu deh. Koci kan gue tahu. Pasti dia. Ya kasih udah- Mamat. Yang runner up 2010 siapa tuh? 2010. Van Marwijk ya, rambut Iya. putih ya. Oh, Van Ah, itu kalau Van saya. Marwijk. Kalau saya itu. Itu. Kenapa, Mat? Ya menghiburnya di 2010 itu aja. Karena dia pelatihnya. Ketahuan nggak tahu. Ya, iya kan, saya tahunya kan di era saya kan, di era saya. Enggak, justru mereka jelek mainnya, terlalu bertahan. Tapi final. Iya, final. Ya, kalau menurut lu, Coach, Gue Rinus Michels, kenapa Rinus Michels? Itu di eranya siapa? Pemainnya siapa waktu itu? Johan Cruyff, Cruyff. Johan Cruyff. Cruyff, Reisenbrink, Johnny Rep, Rijsbergen, Krol, Kenapa dia bagus? Rai siapa? Schrijvers, Rai siapa tadi? Rijsbergen? Reisenbrink, Bukan ya satu. Wim Rijsbergen. Yang Oh, pernah Wim. ngelatih di sini. Wim itu timnas Timnas era Rinus 74 78. dengan Cruyff itu. Ya, Jago dia ada di tim itu ya. Hah? Jago nggak dia main? Jago nggak? dia defender. Oh, defender. Itulah. Kenapa lu pilih dia, Coach? Karena disitulah nama Belanda mulai naik. Filosofi itu terbentuk Iya, ya, iya. total football. Nah, kalau tadi Mamat kan dia mengambil data karena Era melaju saya sampai dong. partai final, ya kan, Piala Dunia 2010 lawan Spanyol. Ya. Kalau lu, Coach, prestasi terbaik tadi pelatih yang lu pilih tadi, prestasi terbaiknya apa? Sebenarnya itu lawan Argentina 78. Menang. Nggak kalah kan di final. Oh, Cuman kurang beruntung aja. Kena tiang segala. berarti sama-sama final nih ya. Iya. Ya, Marwijk Ya, final. saya di era saya, Bapak di era Bapak 78 ya, Pak ya. Tapi kalau dia ada bintangnya. Kalau lu menurut lu siapa bintangnya? Wih, itu skuad mewah itu. Ya siapa? Mewah tapi nggak ada bintang-bintang amat. Iya, rata maksudnya gitu ya, Coach. Ya Ya? paling Robben lah. Snyder, Iya. Snyder Robben. gitu. Iya. Robben, Snyder, Van der, kiper. Kipernya Stekelenburg ya? Sar. Stekelenburg. Stekelenburg, betul ya. Iya, Stekelenburg. Kiper Terus Castro itu makanya jempol. De Jong. Van Bommel cadangan ya. Bener De Jong apa De Jong? De Jong. De Jong Utrecht. De Jong. De Jong Utrecht. Itu kan Jong jadi di Ambon jadi Nyong kan? Iya dong. Emang iya dari situ. Iya. Muda Iya, kan? bener. Muda Iya, namanya. muda, ya. Muda kan? Iya. Di Ambon, gak tahu secara. Di Ambon jadi orang panggil anak kecil muda itu Nyong. Nyong. Nyong mau pergi mana? Oh, dari Yong ya. Dari Nyong. Ya Allah. Tidak Kita saling bertukar informasi dan bertukar Bapak ini kebudayaan di benar sini. pelafalannya, Ya. tapi tidak paham sejarah bahasanya. Wets! Gila bahasa di Ambon nggak main sejarah bahasa aja. Langsung ya kita masuk ke tema. Nih, temanya adalah mengapa Belanda tidak pernah menjadi juara Piala Dunia. Itu temanya. Faktanya ya, dengan sederet tokoh dan pelatih cerdas seperti Rinus Michels. Johan Cruyff, Gus Hiddink, hingga Louis van Gaal, Belanda selalu gagal Piala Dunia. Bahkan ketika menjadi kiblat sepak bola dengan filosofi total footballnya, prestasi mereka di Piala Dunia hanya sampai 3 kali masuk final. Padahal di level klub, Ajax Amsterdam pernah ada di fase menguasai Eropa dan sistem pembinaan anak mudanya di Jong Ajax merupakan yang terbaik di dunia. Terakhir di 2010, generasi terbaik yang seperti tadi Mamat bilang, Belanda dengan Robben, Snyder, Van Persie harus kalah dari generasi emasnya Spanyol. Yang mirisnya taktik Spanyol, irisannya merupakan warisan dari Barcelona, Pep, di mana filosofinya merupakan filosofi buatan dari Johan Cruyff. Wah, miris sekali ya. Siapa yang membuat, siapa yang menikmati. Siapa yang menanam, siapa yang menuai. Itu mungkin analogi yang pas ketika Belanda ketemu dengan Nggak, gue Spanyol. tanya sama lo sekarang. Emang berapa negara bisa masuk 3 kali ke final Piala Dunia? Tuh, Mat, ditanya lu berapa kali? Ya Itali. Enggak, itu kok enggak Itali. Oke. Jerman, Brasil. Jerman, Brasil. 3, terus apa lagi?
nggak di-appreciate gitu loh. Itulah gue faktanya sama media yang mencuci otak orang. Karena kalau lu juara lu yang terbaik. Enggak. Lu runner up pun bagus. Karena runner up cuma satu dari 18-19 klub lainnya. Berarti Arsenal bagus. Final pun orang lupa Belanda itu penduduk 16 juta, sekarang 17. Jerman 80. Spanyol 70-an, Itali demikian, Prancis demikian. Indonesia udah mau 300. Iya dong, berapa kali lipat itu? Penting nggak? Iya. Itu sebuah prestasi yang harus di-appreciate gitu loh. Tapi udah gitu dari 17-nya 10 jutanya darah Indonesia. Iya, enggak, 2 juta darah Indonesia. Tapi kan memang media kerjanya seperti itu, Coach. Selalu mengupdate atau meng-highlight si juaranya, bukan runner-up-nya. Ibarat kayak gini. Siapa orang terkaya di Indonesia? Oh, yang punya Jarum. Terus nomor 2, 3, 4 nggak dianggap gitu. Duitnya berapa itu nggak dianggap. Kalau itu kan urutan yang memang tidak diperlombakan. Tapi kalau ini kan sebuah... orang terkaya di dunia diperlombakan, my friend. Enggak, maksudnya nggak ada kompetisinya gitu loh, Coach. Kalau ini kan ada kompetisinya. Terus diperlombakan. Nah, makanya si juara itu... Iya, betul. Gue setuju. Cuman tetap hargai yang nomor 2, 3, 4, dan lain-lain gitu loh. Karena mereka bekerja keras untuk bisa masuk final. Dengan 16 juta penduduk, itu prestasi yang luar biasa. Menurut lo, Mat, runner up harus mendapatkan prestasi yang luar biasa Saya juga? kembali lagi ke yang dibilang... Berani dong debat! Sabar dulu. Saya kembali lagi yang dibilang oleh Bapak Justin Laksana. Apa tuh? Yang berulang-ulang. Apa? My friend. Juara itu cuma satu. Iya, betul. Itu. Juara maksudnya. cuma satu. Ini bukan juara. Enggak, ini tapi apresiasi maksudnya. apresiasi maksud gue. Oke. Sama kayak kita. Kalau kita masuk Piala Dunia, terus kita dibantai di Piala Dunia, apresiasi enggak? Apresiasi banget. Kenapa yang final enggak diapresiasi? Tuh, Mat. Kenapa? Berbeda. Apresiasinya berbeda. Ini tuh hal Apa yang... bedanya? Oh iya, kita tidak pernah masuk Piala Dunia. Exactly. Iya. Tapi hanya masuk Piala Dunia aja, wah Indonesia bisa gempar itu kalau Iya. kita masuk Piala Dunia. Nah ini 3 kali final nggak diapresiasi. Iya, tapi dengan kan- penduduk 16 juta. Tapi kan dengan sejarahnya Belanda itu punya filosofi sendiri. Tidak semua negara punya filosofi sendiri. Itu kan apresiasi. Iya. Itu kan sebuah sesuatu yang nggak semua negara yang lu baru sebut tadi. Iya, betul. Ya, Maksudnya tolong dihargai gitu loh. iya dihargai dan tidak dihargai. Iya. Atau mungkin gini, ini adalah sebuah Maksudnya kalau bentuk... tidak dihargai berarti kita tidak menghitung Belanda dalam perebutan juara dunia. Itu nggak apresiasi namanya. Iya. Kan kita tetap hitung. Belanda Iya. merupakan suatu kekuatan terbesar di dunia dalam bidang sepak bola. Iya. Itu udah apresiasi. Sampai Pur. sekarang. Iya, cuma kan pembahasan dari Bapak siapa? Baju hitam ini namanya. Baju hitam Wayne sekarang Rooney. ini. Bapak Wayne ini. Ini mah wine ungu ya, bukan Roni. Nah, maksudnya adalah juara sampai kepada top level. Iya. Apresiasi pasti kita apresiasi Belanda Iya. sebagai kekuatan sepak bola. Banyak netizen 78 itu nggak apresiasi. Oh iya, 78. Iya 78. Kenapa nggak 62? Enggak, karena IQ-nya 78. Itu fakta itu. Itu media juga. Itu Karena media. belum pernah Enggak, diukur. itu bukan media, udah diukur. Udah diukur. Justru nilai 78 keluar karena sudah diukur. Sudah diukur rata-rata ya. Iya, kita itu cuma di atas Timor Leste. Bahkan IQ kita di bawah Laos, Kamboja, di Tapi Asia kan Tenggara. rata-rata loh. dari 300 juta orang, Coach. Iya. Bisa jadi 16 jutanya IQ-nya di atas 100 lebih. Pasti. Nah, berarti lebih bagus dari Belanda. Iya. Karena jumlahnya. Tapi kalau percentage jauh. Iya, populasi. Namanya populasi kan kita hitung. Jadi lu banding 300 sama 285 16 juta ini nggak jelas ini Enggak. orang. Bandingnya terlalu ini- jauh gitu ya, Coach? Apple to apple dong bandingin. Ya makanya nggak bisa bandingin Indonesia lolos Piala Dunia dengan Belanda. Nggak apple to apple. Ini prestasi untuk Indonesia, sebuah prestasi. Ah. Ya, maka dari itu yang masuk final yang kerjanya jauh lebih keras, butuh effort banyak, butuh organisasi, butuh pembinaan dan lain-lain, itu nggak di-appreciate. Oke, Inggris 2 kali masuk final Euro. Ya. Kemarin coach bilang, Itu lah, cuma enggak, sampai situ doang." itu prestasi. Itu prestasi, Iya. tapi nggak Enggak. bagus-bagus amat. Dengan jumlah penduduk Inggris dan pemain bola Inggris, harusnya Inggris 3 kali juara dunia. Nah, ini pertanyaan juga nih. Apakah ada korelasinya jumlah penduduk sebuah negara dengan prestasi sepak bolanya? Jumlah pemain bola. Jumlah pemain bola. Kalau lu bicara Cina, India, Betul. 1,6 miliar. Pemain bolanya sedikit. Betul. Kita pemain bolanya Sedikit. jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tapi sedikit. Ya, oke. Kita dengan Jepang aja kalah, coach. Jumlah Jumlah pemain. pemain bola ya. Oke. Belanda
apple to apple ya, dibanding Jerman, Italia jauh lebih kecil dong. Jumlahnya. Jumlah pemain bola dari 80 juta orang Jerman itu kalau nggak salah 20 jutaan main bola. Jadi sebenarnya ini mungkin nggak ada hubungannya juga sih, cuma mau bilang aja. Nah, ini bilang nggak ada hubungan nih. Enggak, Moderator baju hitam ini. Mau nyambungin dengan gini. Ayo kita berdoa bersama-sama supaya Indonesia juara. Nah, kalau berdoa tolok ukurnya harusnya Cina, juara India dan Cina. Juara dunia. Amerika. Iya. Kalau tolok ukurnya cuma doa. Iya. Tapi kan ada kerja keras. Ya. Betul. Iya kan? Setuju ya? Itu Johan Cruyff bilang, waktu dia main di Barcelona, gue bingung. Semua orang masuk ke lapangan, semua pemain, 22 pemain bikin cross. Oke. Tapi yang menang kan cuma satu. Jadi gimana dengan satunya? Jadi nggak ngebantu juga dia bilang. ada bosan-gahan mah. Akan panjang nanti. Nggak apa-apa dong. Kita nanti akan masuk lagi di definisi doa itu apa. Iya. Jauh lagi. Itu lebih ke kekuatan spiritual. Betul. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Pak, pertanyaannya kita nggak ada papan di sini. Ya, Nggak biasa perlu. ini tim. Langsung tulis di meja. Nggak apa-apa. Ini ada AI, ada ini digital. AI. Kita yang jawab. Ada digital. Oh ya papannya ini pada lupa. Bentar ya teman-teman ya. Papa. Sabar ya karena orang sabar itu pasti kesel. Kita di meja aja, Pak ya. Di meja aja. Jadi nanti pembahasan banyak nih di meja nih. Ini sangat menarik nih. Tema kita memang adalah mempertanyakan kenapa sampai detik ini Belanda belum berhasil menjadi juara Piala Dunia. Kalau kita ingat memang sejarah. Ini gue nggak setuju ya. juga Sorry, gue potong bentar. PSSI jumlah pemain sepak bola sedikit 67.000 orang. Data PSSI itu buruk banget. Nggak terdaftar. Ya, yang nggak terdaftar Yang semua. belum terdaftar itu jauh lebih banyak. Ya. Nah ini harus diperbaiki. Betul. Ya tolak ukurnya indikator masuk dalam daftar pemain bola itu apa dulu? Yang main di SSB. Lah Paling. iya profesional dong. Iya. Maksudnya yang benar-benar Enggak, ke data. yang nggak di SSB itu main bola juga sering, tapi nggak terdaftar. Iya. Tapi ini tuh benar Dan sih. gue nggak yakin yang main di SSB itu cuma segitu, feeling gue lebih banyak. Ini tuh udah data bukan hanya bentar. Nah, oke. Ini tuh kita kemarin dengan usia muda ya develop juga memang sudah dihitung berkali-kali ini. Emang masa segitu dong? Segitu. Berapa Kita tuh? tuh negara 67.000? penonton bola bukan negara pemain bola. Ya benar. Kalau ini saya sepakat. Iya. Kita masih negara penonton sepak bola. Jadi kalau orang teriak-teriak kita harus juara dunia bla 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 karena jumlah Nggak, sebentar yang main fun football itu nggak dihitung dong? Enggak dong. Itu kan Ini cuma profesional lah. Iya. Yang profesional. Ya sama kayak yang terdata di Jepang juga yang profesional, yang memang di SSB akademi yang terhitung gitu. Kalau main di pinggir jalan kita berdua juga masuk. Enggak, lu pikir, lo ini kan kalau kita bicara budaya bola, itu ya. kan yang fun football juga dihitung. Termasuk. Iya. But it's okay. Gue nggak yakin apakah pendataan dari SSB dan lain-lain itu akurat semua. Karena ini setahu aku ya, mohon koreksi kalau salah. Setahu aku bahkan bukan PSSI yang mendatai ini, PSSI mendapatkan laporannya. Jadi ini udah dari banyak badan memang. Iya, jadi faktor errornya juga gede dong kalau bukan PSSI yang melakukan. Tapi mirip coach. Jadi misalnya satu badan, dia ini badan lain juga. Misalnya kayak Jawa Timur ini punya dia akan sama. Jadi memang di sekitaran itu. Makanya kita tuh 1/8 Jepang. Coach. Coba kita baca Jepang dulu yang datanya penduduknya tadi. cuma segitu. Nih jumlah pemain sepak bola di Jepang lebih dari 4 juta. Permainan ini populer di seluruh dunia karena aturannya sederhana dan fakta bahwa permainan ini dapat dimainkan Sekarang hanya gini bentar, permainan ini populer seluruh dunia. Jumlah pemain sepak bola di Jepang ini juga ini yang fun football atau yang benar-benar SSB? SSB. Karena dia tuh universitas masuk profesional. Pemain universitas itu dimasukin. Tadi yang Indonesia coba deh, yang tadi jumlah yang Indonesia. Nah ini PSSI menyatakan jumlah pemain sepak bola tanah air sangat sedikit, hanya 67.000 dari 250 juta. Enggak, sekarang 270 juta penduduk Indonesia nih. Ya. Malaysia saja punya 585.000 pesepak bola dari. Sekarang kalau Mamat bilang di pendataan Jepang bagus termasuk universitas yang pro-pro, pemain universitas kita nggak masuk feeling gue. Coach, karena di sana universitas itu profesional. Dibikin profesional. Oh, dibilangnya. Di kita itu liga amatir. Harusnya masuk juga dong. Enggak, ini tuh ini betul-betul yang akan diproyeksikan untuk menjadi pemain bola, bukan yang fun gitu loh, bukan fun match. Berarti tolok kita ukurnya itu beda. Betul. Ada perbedaan kok. 67.000 feeling gue Iya, makanya lebih banyak.
Coach, Iya. indikatornya masukin national pool 150 aja kewalahan PSSI, Iya, 150 pemain. makanya. Artinya jumlah pemain bola kita memang sedikit. Nggak, kalau gue bilang sih lebih banyak. Gue nggak percaya 67.000. Jauh lebih banyak. Kalau Malaysia aja 500.000, kita itu minimal 200.000. Kalau yang universitas semua dimasukin tuh lebih banyak. Cuman gue rasa pendataannya aja kurang. Masih But belum. that's okay lah. Oke. Kita Kita langsung ke aja. sini ya. Ya. Oke, sekarang kick off-nya adalah sebutkan 3 faktor Belanda tidak atau belum pernah jadi juara dunia hingga saat ini. 3 faktor aja. Mungkin kalau mau masukin 4 atau 5, janganlah kebanyakan. Nanti Koci makin, sudahlah. Terus selanjutnya, jika ingin jadi juara dunia, apa yang harus dibenahi dari timnas Belanda ini? 3 faktor juga. Silakan kita kasih kesempatan selama 3 hari untuk bisa memberikan, Mamat mungkin lagi betapa, sepertinya dia lagi serius sekali. Tapi memang paling kalau di era gua sih jujur ya, timnas Belanda itu hampir sempurna ketika di 2010. Kalau permainan mereka itu bisa mengalahkan perlawanannya dari Spanyol, ya jelas berarti memang dia yang menanam, dia menuai juga. Sepak bola menyerang itu dengan penyempurnaannya dari Pep Guardiola yang saat itu memang Barcelona juga lagi dikdaya sekali permainan tiki-takanya. Ini dua-dua langsung diisi? Boleh langsung diisi. Oke. Mau disembah juga silakan. Tergantung kepercayaan masing-masing. Wah, ini Koci harusnya nih bisa punya pandangan yang lebih tajam lagi nih. Karena nih Koci kan Belanda banget. Dan mengikuti timnas Belanda juga bukan kaleng-kaleng. Bukan sekedar ngikutin yang kemarin-kemarin doang. Tapi di eranya dari Johan Gue Cruyff. besar di Belanda. komunitas, di ekosistem itu. Ekosistem itu. Lu pertama kali nonton timnas Belanda tahun berapa, Coach? Ingat nggak? Awal 80-an lah. Awal 80. Iya. Berarti yang timnas 70-an itu lu belum nonton? Belum, di TV aja. Cuma tayangan ulangnya aja, highlightnya aja. Ya. 2010 sesedih apa Coach? Waktu kalah lawan Spanyol. 2010 kan gue di Indonesia. Ya kan nonton tuh pasti tuh. Itu nonton bareng kebetulan kita berdua. Nonton sama dia. Gimana Bang itu? Ekspresi. Wah, gue ngelihat dia keluar dari Citos. Dia kan putih ya, orangnya kan kulitnya putih. yang kapan? Itu yang minta kapan? ampun. 2010. Yang kalah itu? Yang kalah, yang lucu temen kita ada, namanya Iwan ya. Kita tuh kayak main taruh-taruhan aja, taruh-taruhan antara temen. Pertama, Iwan itu megang Belanda. Babak kedua dia masih percaya Belanda. Kan Enggak, dia pertama pegang Spanyol. Pertama pegang Spanyol. Terus kan nge-force Spanyol. Kalah. Pegang lagi Spanyol lagi. Enggak, Babak kedua belakang Belanda. Enggak, Karena Belanda di 4. Kan ada overtime, Coach. Oh iya, enggak, extra time. Extra time dia baru ubah. Baru rubah, ya. Harusnya kalau dia stabil, konsisten, megang Spanyol terus Dia menang. Tiba-tiba pas Koci berubah? Dia yang Enggak berubah? dong. Dia. Iya, dia yang berubah. Gue udah nggak taruhan lagi zaman itu. Udah selesai, udah lewat. Tapi mukanya Koci, aduh Udah gila menikmati. banget. Karena itu peluang paling besar Anjing, untuk jadi Robben juara. 2 kali bangke Robben. Itu kalau di era Peluang itu paling udah besar untuk Iya. jadi Kalau juara. era itu udah musim media sosial ya, Reels atau TikTok, wah viral itu. Pasti gua videoin. Iya, dia duduk di parkiran begini nih. Enggak lah, lebay lo. Enggak. Drama. Enggak, bohong, drama itu. Press. Tapi seru ya kita nonton ya waktu itu ya. Oke, kita sepertinya udah melihat pundit-pundit kita atau pengamat kita. Mamat dibilangnya pengamat atau Tos. pundit sih? Enggak usah tos, biar dia dulu lah. Iya. Oh nggak apa-apa. Oh Apa Mamat tuh? dulu dikasih kesempatan. Terima kasih. Oke. Mener. Hajar Mat. Nyong Baru kali mener. ini. Nyong mener, bukan nyonya kan? Menir. Nyong menir. Menir. Kan saya pakai nyong, berarti pakai bahasa Ambon dong, mener. Terserah ngelesnya pakai apa aja, terserah dia deh. Yang pertama dulu ya. Ya. Faktor pertama menurut saya adalah untuk saat ini ya. Ini untuk saat ini kita nggak bahas dulu karena dulu. Bahas dulu, kan nggak pernah jadi juara dunia. Kan udah 3 kali masuk final. Betul. Maksudnya untuk saat ini, untuk. By the way, gue koreksi dikit. Belanda itu 4 kali masuk final sebenarnya. 4 kali. 4 kali. Coba turun itu Yang- 8 kali Coba Jerman. cek. Enggak. Bener dengerin, nggak usah dicek. Yang satu cewek. Oh, timnas satu cewek. Jadi, Oh, maksudnya Belanda urutan ke-6, masih ada Prancis juga. Iya. Ya kan cuma Ini 6, nggak sampai Argentina. 10 dari 250 negara. Iya, 280 negara. Paling banyak Jerman. Paling banyak Iya. Jerman pernah masuk
final ya. Kenapa tiba-tiba di berita Jerman ada tulisan nuklir korut, dialog tidak nyambung? Maksudnya ini kan kita lagi bahas bola ya, bukan? Jangan baca. Nuklir korut tiba-tiba di situ. Ya seperti netizen lah. Karena Kalau seperti saya ya, netizen. untuk faktor saat ini ya, saya tidak tahu kenapa bahwa salah satu faktor yang membuat dia tidak punya pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi Belanda ini untuk menjadi juara dunia karena faktor Liga Belandanya. Liga Ya. Belandanya. Liga Belanda mungkin hampir tidak ada bintang lagi di sana. Oke, gue boleh koreksi dikit. Bentar dulu, saya belum selesai di. Bagaimana moderator baju hitam? Napi. Kalau saya boleh menyanggah, silakan kalau mau Oh disangka. boleh, silakan. Jadi pemain Belanda yang bagus di timnas itu mayoritas main di luar, Ya, nggak di Liga Belanda. betul. Itu dia. Maksud saya adalah. silakan lanjut, Im. Maksud saya adalah paling tidak Liga Belanda kompetitif lagi kayak dulu. Nggak Di bisa. di 94, 95. Nggak bisa. Iya, ini kan pendapat saya. Karena industrinya tidak memungkinkan Betul, itu. betul. Maksudnya kita bilang Inggris juga kita hina-hina, tapi era ketika kompetisinya bagus, Iya. dia 2 kali final Euro ya. Karena industrinya kan. Iya. Maksudnya itu, maksudnya Liga Belanda mungkin dengan Jerman juga tidak berkualitas amat, coach. Tapi timnasnya tetap bagus karena secara manajemen liganya itu bagus banget gitu. Iya, betul. Dan di Belanda itu kan 2 divisi paling atas. Divisi 1 Eredivisie apa RST Divisi kan. RST Divisinya kan Jong ini, tim mudanya Yong. Iya, Nyong ini. Ya, kalau Nyong versi Iya, lu aman. iya. Tapi kalau versi Belanda, Ya, ikutin Nyong Coach ini Yasin. kan. Nyong ini tuh udah RST Divisi, coach. Dan mereka tidak punya kompetisi yang kompetitif. Karena dia tidak bisa promosi kan kalau tim utamanya masih di atas. Bisa. Jong Ajax bisa naik ke atas. Oh, Yongnya enggak. Iya, itu Iya. dia Tapi di maksudnya. Eerste Divisie cuma ada 3 Yong yang main. Nah, PSV, Utrecht, Ajax doang. PSV, Enggak semua ya? Utrecht, Ajax. Enggak semua ya? Enggak Yong semua. Alkmaar Cek aja. nggak ada ya? Cek aja Coba ada cek berapa RST Yong. Divisi Belanda ada berapa Mungkin Yong? 4, tapi nggak lebih dari itu. Iya, nah itu 2. Sementara Liga Jerman aja itu masih bisa dari Schalke, bisa di divisi bawah. Schalke nggak bisa, Schalke B nggak bisa ke divisi Iya, utama juga. maksudnya Schalke yang utama aja kemarin Barca tuh B nggak bisa ke divisi utama Betul, juga. betul. juga. Maksud saya, ini tuh langsung kedua. Mereka itu semua main di Liga Bavarian, Bayern Munchen B. Iya. Jadi dia bukan ada di Liga 2 gitu loh. Iya. Yong di Ya, Jerman. Justru lebih bagus di Liga 2 dong. Kita masih Tuh, PSV, menantikan. Utrecht, Ajax, AZ. Ada AZ juga, Ya, coach. itu. Ada 4 AZ. doang. Yong. Iya. 4 doang. AZ, Utrecht, Ajax, PSV. Udah, Iya. that's it. Ya benar 4. Ah, itu dia tuh. Ada 4. Luar biasa memang coach ini sama Liga Belanda. Tapi betul kan AZ saya bilang AZ ada. Iya, benar. AZ ada ya. AZ. Bapak ini bilang tidak ada. AZ ada tuh AZ. Oke. Merah putih Indonesia tuh AZ. Ini klub imigran kan? Imigran Indonesia. Lanjut, Mat. Oke, nah kalau saya itu Liganya secara ya. kompetitif betul. Liganya tidak Ini menurut kompetitif. saya ya, coach Ya. punya pendapat lain, silakan. Ya. Liganya itu dan Liga 3-nya si apa namanya? Belanda ini juga kita udah nggak tahu tuh, Liga 3 itu amatir. udah masuk Amatir, amatir ya, itu tapi dia. amatir. Sementara misalnya Jerman, Itali itu sampai D. Itu masih pro. Sampai ya. 4. Inggris sampai 7 pro. Iya. Sampai 7. Iya. Itali Makanya itu sampai- FA-nya banyak banget kan? Betul. Iya. Seri D Itali itu pro-nya tuh ya atau semi pro mungkin ya. Di Inggris 7, di Jerman Inggris itu 3. champion. Sorry, Inggris 4 sampai tiga. League 2. Ada Itu semi pro ya di bawahnya. Ya, itu di bawahnya amatir atau semi, Semi pro kayaknya. 4 Inggris. Iya. Nah, itu semua masih ada dan kompetisinya itu Enggak. apa namanya? Lu nggak bisa gue nggak setuju ya, sama sekali nggak setuju Dengan liganya, Iya ya, yang cuma karena sekarang kalau Mamat bilang begitu, parameter adalah jumlah penduduk, jumlah pemain bola, jumlah industrinya. Enggak, justru dengan liga yang rank 6, rank 7, kita bisa 2010 masuk final kok. Dulu juga nggak bagus juga kan, dari dulu kan begini, segini-gini aja. Kecuali lu bicara terakhir juara Champions League tahun 88 PSV, terus tahun 90-an 95 Ajax, ya, Juve. Ajax 10 tahun sekali lah. Habis itu kan tahun 70-an Ya. Ajax Feyenoord, ya kan. Jadi gue bilang bukan masalah liganya, karena pas liganya bagus mereka bisa main di luar. Iya. Nah, Iya, itu. Tapi dengan liga kayak begini tuh daya tarik Liga Belanda ini akan hilang, coach. Dulu tuh pemain-pemainnya bahkan yang waktu kalahin Tottenham aja
Yang Betul, tapi mereka nggak punya pilihan, Mat. Karena jumlah penonton itu jauh lebih sedikit. Betul, artinya makin menurun dong. Artinya kalau dia mau mengembalikan timnasnya, oke, dia harus pikirin dulu dasarnya. Nggak bisa juga. Karena stadionnya tuh kecil-kecil semua. Nggak bisa bikin gede. Lu nggak bisa berharap. Ini bukan penonton, bukan penonton itu bagian dari industri, Mat. Kuci, dulu Ajax itu sekarang pemainnya siapa? Rens. Dulu karena Ajax zaman dulu sepak bola belum menjadi industri seperti sekarang, Mas. Kita mundur 3-4 tahun deh gitu. Ajax PSV itu masih pemain-pemain kelas, Bergwijn, Berghuis. Itu masih betul dibandingkan sekarang, Kuci. Maksudnya dibandingkan sekarang. Pemain Ajax siapa? Rens. Siapa lagi tuh? Yang Amerika depan siapa? Hato, muda 19 tahun. Yeah. Hato. Dibandingkan 3-4 tahun, ini turunnya drastis. Maksudnya Mamat gini, Coach. Maksudnya Liga Belanda itu dibikin lebih berkualitas lagi. Sehingga pemain Belanda yang main di situ gitu. Tapi kalau kata Coach udah nggak bisa, udah maksimal gitu maksudnya. Sekarang ini udah maksimal. Karena ini gue kasih tahu ya, satu Liga Belanda TV rights-nya, satu liga, satu kompetisi ya, itu masih lebih kecil daripada rank 20 di IPL satu klub. Iya, itu pun dialami Liga Italia, dialami Liga Jerman gitu. Dan ini satu kompetisi loh. Gimana lu mau satu kompetisi dibagi 18 klub? Gimana lu bisa bersaing dengan negara-negara besar? Yang lu bisa lakukan beli pemain muda, dan itu sudah mereka puluhan tahun lakukan. Romario datang, Ronaldo botak datang, semua lewat Belanda. Ya. Jadi kecil-kecil dibina sehingga mereka bisa jual dengan harga mahal. Jadi kalau gue boleh simpulin, berarti Belanda ini tetap masih menjadi SSB ya, dalam tanda kutip, sekolah-sekolah bola aja. Nggak akan berubah. Dia akan tetap menyuplai pemain-pemain keluar. Akan tetap menyuplai. Itulah kenapa timnasnya jadi bagus, walaupun ups and down ya. Karena pemainnya main di luar. Jadi nggak ngaruh mau Liga Belanda bagus atau enggak. Kecuali kayak negara lain lah. Contoh Jerman. Jerman mayoritas pemain timnas itu main di Jerman. Nah itu maksud saya. Baru itu cuma khusus Belanda beda kasus. Bisa gue simpulin. Berarti gini, Mat, maksudnya Koci juga. Ketika mau bikin berkualitas, itu kan berarti pemainnya juga mesti berkualitas. Sedangkan pemain yang udah jadi dan berkualitas itu pasti akan pindah. Jadi liganya nggak akan pernah bisa berkualitas. Saya tuh nggak patokan adalah pemain datang, main di Liga Belanda, atau kan pemain yang ini dari akademi gitu. Bukan itu itunya. Patokannya. Tapi liganya. Patokannya pemain kayak Hato. Nggak korelasinya sama timnas apa? Lah, ini untuk menghasilkan misalnya Ajax, akademinya. Kayak Jerman, saya bilang itu kayak Jerman banget gitu. Jadi ketika pemain pun bermain di liga itu toh, misalnya kayak Hato, kayak Delit lah 3-4 tahun yang lalu lah. Itu tetap mendapatkan performa maksimal. Kalau dia pindah dia jadi Renders itu generasi terakhir tuh. Mereka harus pindah karena liganya kurang bagus. Dan mereka nggak bisa ngelawan tawaran-tawaran dari klub luar. Betul, Coach. Tapi kalau kita flashback balik ya, pemain terakhir yang pindah dan itu memang bagus, Gravenberch. Iya kan? Itu generasi terakhirnya Renders. Dia kebetulan masih muda tuh. Ya sekarang ini Hato doang, Coach. Siapa yang dilihat lagi dari Liga Belanda? Bahkan untuk kita sepakat nih. Dia punya sistem yang jadi SSB gitu. Dia keluar. Iya betul. Sekarang pemain-pemain muda udah sering dijual. Nah makanya itu. Paling yang dilihat itu Noah Lang, Hato. Yang main PSV siapa bahkan? Itu PSV siapa? Itu bukan orang Belanda juga tuh, nomor 21. Atau mungkin berarti bisa jadi gini, Mas. Yang sayap kanan tuh, yang kencang tuh. Itu juga lagi jadi PSV itu ada beli center back dari Utrecht. Flamingo itu berpotensi. Juga, iya. Berarti PSSI Belanda kayak harus bisa membuat peraturan yang tidak membolehkan pemain itu langsung mau jadi bidangnya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa gitu kan? Nggak harus gini loh. Itu melawan HAM itu. Iya, itu nggak harus kayak begitu. Maksudnya adalah ketika pemain yang dilepas ke sana, dia itu punya kompetitifnya oke. Misalnya kayak Hato kalau main di Liga Belanda. Nggak bisa, Mat. Sepak bola industri itu dibikin oleh FIFA sedemikian rupa sehingga menjadi ekonomi bebas, pasar bebas. Betul. Jadi anak muda ada yang lebih. Ini juga salah satu kritikan dari pemain senior kayak Frank de Boer. Dia bilang, waktu dia keluar ke Barcelona dia umur 24. Betul. Dan dia langsung jadi starter. Betul. Tapi sekarang karena industri sedemikian rupa, bahkan pemain kayak Vlahovic saja udah 80 juta, kayak Gyökeres saja Anthony 100. Udah turun Vlahovic, sisa 50. Oke, Gyökeres saja 80 plus. Jadi mau nggak mau mereka harus didik pemain muda. Iya. Nah pemain muda ini nggak harus dari Belanda, dari luar juga bisa.
Ngerti nggak? Tapi ini sudah puluhan tahun dilakukan oleh Belanda. Inilah dengan cara ini mereka bisa survive. Nah, Berarti kalau kita bicara timnas, kalau kita bilang pemain muda ini harus dijual keluar. Karena lu nggak bisa ngelawan. Lu kayak Jimenez main di Feyenoord, jadi bagus. Dibeli AC Milan 35 juta. Zirkzee aja 40 juta. Højlund aja 70 juta. Jimenez 2 kali Højlund. Nah, Nah, yang tapi jadi masalah pertanyaan itu gua gini, nggak, jadi dia masalah itu gini. Zirkzee ya, kita ambil contoh Zirkzee ya. Ya. Dia diambil dan ke Bayern Munchen kan, di Ya. usia yang sangat muda dan ditaruh di bawah. Ya. Dia tidak dapat spot di atas. Hancur kan? Hancur. Pada akhirnya dia di bloknya lagi, harus turun lagi, riset dari nol Sebenarnya lagi. bukan hancur, emang kualitasnya segitu. Tapi dia di Nggak bisa bloknya dapat bersaing. pelatih yang bagus, Nggak Bisa bagus. bersaing. Dia itu dari usia muda udah keluar. Iya, dari Bayern Munchen. Nah, yang saya takutkan. Bukan dari Munchen, PSG. Ya, Zirkzee kan ke Munchen dulu. Ya ke Munchen dulu ya. Iya, tapi nggak dapat tempat. Dia ke Bologna. Karena terlalu muda. Xavi Savi Simon itu balik lagi ke Simon. PSV. Xavi Simon itu dari muda terus ke Barcelona, youth-nya itu dari La Masia dia. Ini benar. Terus ke PSG. Ini sebuah contoh bahwa lumayan berhasil Xavi Simon walaupun dilempar-lempar. Tapi habis itu balik. Enggak, dia di Red Bull sekarang. Ya, terakhir PSV ya. Enggak, Di itu Belandanya, di dua Belandanya. tahun lalu Iya, di PSV, terus dia dilempar karena yang punya Xavi Simon itu PSG. Jadi Oh, dia iya, diambil, di iya. low. Iya, maksud aku tapi dia tetap punya peran di timnas Belanda. Iya, maksud aku ya, kita ambil contoh ya. Ini beda sekali. Gravenberch tahun pertama tidak mendapat tempat ya di bawah Klopp ya kan. Ketika sekarang Arne Slot tahu memanfaatkan dia jadi bagus. Gitu. Pemain terakhir yang keluar dengan usia rata-rata bagus, Reinders itu di Milan berhasil. Ya. Koop Mainers ke Atalanta dari Feyenoord berhasil. Ya. Walaupun sekarang lagi Ya. hancur-hancuran juga. Nah, tapi maksud aku adalah ketika misalnya usianya itu diturunkan lagi, dia akan jadi kayak Zirkzee tuh. Gak bisa, Mat. Lu tidak bisa melawan pasar market. Betul. Maksud aku adalah industri sepak bola. betul, ini yang harus dipikirkan Gak bisa dipikirkan. oleh timnas Belanda. Gak bisa, gak boleh. Lu tidak boleh melarang. Kalau tujuan lu begitu, lu melarang anak muda untuk pergi, lu disuluh. Tapi di sini ada loh kejadiannya. Waktu pemain timnas pemain kita. Mau jawab apa? Iya kan? Di sini ada kan? Di sini kejadian loh. Gue tidak tahu di sini. Di sini ada. Tapi di Eropa itu dilarang. Tapi lu pernah denger kan coach, ada pemain timnas Iya, kita tahu, yang tahu. mau ditarik main Iya, keluar, iya, tiba-tiba iya. klubnya tidak merestui. Iya. Terus kayak diancam dapat Ya. Cuman kita nggak bahas ini lah. Betul. Di luar itu nggak boleh, Man. Paham. Dia kenapa lu kasih contoh ini kalau lu Maksud udah aku tahu itu nggak boleh? bukan adalah melarang mereka karena kompetisinya tidak. Jadi ketika pilihan bermain di Anda paham maksud saya tahu. Paham maksudnya. Jadi Maksudnya, gini loh coach, kalau menurut kalau Mamat dulu nih ya, kalau dulu misalnya ya, kita taruhlah Delit lah. Delit itu 19 tahun udah kapten, umur 21 dia keluar. Iya. Ya. Dia memilih untuk 2 tahun, nggak apa-apa saya di Ajax. Orang saya bisa berkompetisi di Ya, Champions tapi tiap semifinal. pemain kan berbeda. Betul, artinya kompetitifnya di tim-tim Liganya ini harus itu diciptakan. berkurang sehingga pemain Kayak daripada ngerasa, saya bertahan di enggak. sini hancur nih, saya keluar gitu. Kompetitifnya nggak berkurang. Mungkin ada generasi ups and downs setahun 2 tahun berkurang. Nanti akan Nggak, ada gini. pemain-pemain baru lagi. Tapi akan keluar dari dengan Pertanyaan Akan keluar, ini, tapi tetap akan datang baru Pertanyaan lagi. simpelnya gini coach, bisa nggak nih Eredivisie mengubah kualitas sepak bolanya jauh lebih bagus lagi? Nggak bisa. Mengubah kompetisi. Semua itu tergantung scouting dan tergantung pemain-pemain muda. Loh, berarti masih bisa dong? Karena pemain klub-klub besar itu sudah melakukan hal yang sama yang dilakukan Ajax PSV. Jadi kalau ada pemain datang scouting 15 tahun di Brazil contoh. Barca datang, Real Madrid datang, City datang, PSV datang, lu pilih mana? Udah gitu aja. Berarti Tambah gini Mat, berat. kesimpulannya Koci, Belanda akan tetap jadi SSB. Iya. Gudangnya pemain sepak Itu bola. udah puluhan tahun. Iya, tidak masalah, tapi tidak mau berubah gitu. Nggak bisa berubah. Gak apa-apa Bukan juga. tidak mau. Gak apa-apa juga. Yang penting ketika dia jadi SSB, kualitas SSB ini tidak menurun. Nggak bisa. Nggak segampang itu, Mamat. Akan Karena artinya tidak klub-klub menurun. besar Cash pun close itu ya. juga Udah, incer di sini. Iya, anak-anak paham. muda. Udah, berarti Nih, ini nggak misalnya ketemu kayak- nih. Baru kali ini Kalau nggak lu ketemu paham nih. kenapa lu kasih contoh Nih, itu? misalnya Brazil mengubah aturan atau Uni Eropa bikin aturan pemain dari Uni Eropa dari Brazil misalnya tidak akan boleh dilepas 18 tahun. Dia kontrak nggak apa-apa. Ya, Misalnya kayak Endrick atau siapa. kalau dia Uni udah lewat. Eropa nggak boleh, artinya Belanda juga nggak bisa kontrak mereka. Keluar dari Uni Eropa kayak Inggris. Nah, udah mulai ngawur kan? emang, Udah, iya. lanjut. Inggris Udah mulai nggak jelas. Brexit, wajah Brexit. Kedua,
Apa tadi? Mana? Emang ini sporadis deh nih. Ah, Gerakannya nih. ini mungkin kita akan berbeda lagi nih. Oke, apa tuh? Yang kedua apa? Kedua adalah, tapi ini dari Van Gaal juga udah mulai berubah ya. Tapi maaf sebelum lanjut gue mau potong dulu. Nah, buat teman-teman yang topik tadi nih, kalian lebih setuju siapa? Keputusan atau statement dari Coach Justin atau Mamat Al-Khairi? Ya. Langsung kolom komentar. Atau Jamilo. Saya hanya berada di tengah aja. Moderator baju hitam nih. Moderator baju. Lanjut, Pat. Tadi saya. Iya, yang kedua, masuk yang kedua. Yang kedua, saya. Yang katanya Ini ya. berbeda dengan Coach Ini, ya, Justin. ini berbeda tapi filosofi wajar lah. Wajar berbeda itu Wajar menurut Anda? Oh enggak, wajar. Kalau ada yang enggak mau. Ya udah utarakan dulu, orang belum tahu. Ya, banyak tim hebat, misalnya Jerman, dia tuh bermain gaya menyerang, tapi dia tidak melupakan pertahanan. Oke? Oke. Italia juara 4 kali dengan pertahanan yang hebat, ya. Walaupun skuadnya remeh. Ya, apalagi era-era sekarang itu final Euro juara remeh juga skuadnya. Nah, Belanda itu filosofinya adalah menyerang total, tetapi menurut saya sekarang mulai dirubah pelan-pelan bertahan menjadi kunci 3-5-2, bertahan, counter attack. Jadi fokus. Iya, silakan, tidak apa-apa, berbeda. Nah, maksud saya adalah bahwa tim yang juara adalah tim yang tidak melupakan pertahanan. Itu. Generasi Brasil jago. Iya. Generasi Brasil jago itu punya pertahanan yang Solid. luar biasa. Cafu lah, Lucio lah, bla bla bla. Itu Brasil the best lah. Argentina dengan Ayala dan segala macam gitu. Nah, Belanda punya pemain-pemain yang hebat, tetapi kan filosofinya bukan itu. Sehingga Total footballnya. Ya, Euro 2000 lah kita lihat sampai adu penalti dan kalah juga. Lawan Ceko bertahan juga. Ya, kalah juga. Pada akhirnya gak menemukan sisi bagus daripada pertahanan di Belanda. Itu kalau dari saya. Tapi ini saya memberikan ruang. Kita pasti berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Lu bicara sebuah filosofi dan bicara kualitas pemain. Filosofi itu tidak akan berubah. Tapi bukan berarti menyerang. Dengan menyerang kita 3 kali masuk final kok. Tapi belum juara. Kualitas pemainnya, juara itu cuma masalah keberuntungan, mental, dan lain-lain. Tapi 2010 nggak ke kualitas apa pemain? Kurang beruntung. 2 kali Robben masuk, kurang apa coba? Iya kan? Ini kalau gue bilang masalah filosofi yang tidak akan berubah. Bahwa Belanda sekali-sekali main bertahan pasti. Di bawah Van Gaal, Strootman cedera, di bawah Van Marwijk. Kemarin siapa namanya? Pelatih kemarin. Kuman ya, kemarin. Itu Ronald juga Koeman. sedikit ya. Coach juga emosi itu cara mainnya. Ini kan masalah filosofi. Filosofi tidak akan berubah. Tapi tergantung kualitas pemain. Kebetulan sekarang stok pemain belakang lagi banyak. Lagi bagus. Tapi kan nggak selalu begitu. Tapi kan dulu dengan generasi debur-debur. Enggak. Kipernya Stekelenburg, please deh. Iya, tapi sebelumnya maksudnya Van der Sar. Ya, kali ini gue sependapat nih sama Coach ini. Benar. Mungkin ya, filosofi mungkin tidak akan berubah, nggak akan tapi berubah. Iya, kan cara mainnya. Enggak, kualitas pemain yang ada dari kualitas pemain. Lebih bagus yang mana? Gimana, Mas? Sekarang kualitas pemain Belanda belakang, depannya bapuk. Lah, dulu bukan berarti harus main bertahan. Generasi Van der Boer dan lain sebagainya. Euro 2000 kurang apa, Japstam dan lain sebagainya. Itu kualitas Iya, betul. dunia itu belakangnya. Betul. Tetapi kan mereka lebih menyerang. Total banget gitu loh. Total banget sehingga melupakan faktor pertahanan. Enggak juga, enggak melupakan. Justru dengan permainan ini mereka bisa masuk final. Kalau main bertahan belum tentu masuk final. Italia 7 kali masuk final itu. Bertahan. Kenapa Italia Kenapa Italia lepas Catenaccio? Sekarang gue tanya sama lu. Karena kalau Catenaccio hebat itu kenapa nggak ada tim Italia main bertahan lagi? Nah, kalau itu waktu baru Italia jadi belakang. waktu Italia jadi juara, apakah mereka main bertahan? Lawan Enggak. Inggris di terakhir dibombardir habis-habisan, tapi kan bertanya dia tidak melupakan pertahanan. Betul, tapi bukan artinya mereka Catenaccio kan? Karena lu bahas sekarang soal Catenaccio. Bukan, saya nggak bilang Catenaccio, saya bilang melupakan pertahanan. Iya, tapi Italia itu nggak ada bertahan-bertahannya sekarang. Lu lihat klub-klub yang top lah, Inter, Napoli nggak ada bertahan-bertahannya. Oh, kalau sekarang iya, Serie A udah mulai berubah. Dia tidak melupakan pertahanan, gaya main. Nggak ada klub juga yang melupakan pertahanan, Mas. Ya makanya, menurut saya, Belanda pun enggak. Menurut saya adalah filosofi Belanda, bukan filosofi apa? Statement Belanda adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, nah, itu filosofi. Betul, itu filosofi. Artinya kan, ya kalau kau mau nggak kebobolan, kau mau bertahan, ya kau menyerang, serang terus. Maksud saya itu kan hal yang berbeda dengan misalnya Jerman, keseimbangan. Jerman, kita harus 50% pertahanan, 50%. Tapi gimana Jerman bisa ngebantai 7-2 kalau mereka nggak menyerang? Brasil. Apa? 2014. 7-1.
Atau 7-1. 7-1. 7-1 apa 6-1? Pokoknya 1 kok berhasil ngegolin. 7-1. Ya whatever lah skornya. Itu karena menyerang. Dan terbukti bahwa Catenaccio is dead. Jogo Bonito is dead. Yang bertahan apa? Total football. Semua klub timnas yang jadi juara dunia, juara di klub, itu semua menyerang. Inggris kalau kita bahas final ya, Inggris 2 kali dengan Southgate bertahan. Gak bertahan juga. Lah, Ya, kok nggak bertahan. Kritik Inggris kenapa main Enggak, counter kalau attack? gua ngeliat Tapi nggak Inggris, bertahan. Enggak, kualitas bertahan pemain. ini bukan dalam artian Catenaccio ya, Grendel Iya. bukan ya. Bukan. Bukan, saya nggak bilang itu juga Iya. dari awal, nggak ada Catenaccio. Makanya Tapi Inggris saya Inggris benci nggak bertahan Catenaccio, banget sih. coach. Saya juga nggak suka Catenaccio. Maka dari itu dia nggak juara juga. Iya, nggak juara juga. Iya, tapi kan sama kan itu, sama. apple to apple, nggak juara juga Runner Belanda. up, My runner up. friend, beda Eropa sama dunia. Ya, ini beda lagi nih, jadinya gitu. Iya dong, levelnya beda dong. Ya kalau itu Lu di levelnya Eropa beda. nggak ketemu Brasil, Nggak, Argentina. Tapi konteksnya Iya, sama. konteksnya Konteksnya masih sama. sama. Enggak, gue bilang nggak ada ngaruh. Lu kalau udah ke final udah 50-50. Banyak Portugal faktor. juara dengan si siapa? Bukan masalah Rambut putih. kompetisi dan lain-lain. Rambut putih yang ribut-ribut. Ini si siapa? Xavier, bukan? Bukan, siapa? Santos. Santos. Pertahanan utama gitu. Itu turunannya dari Mourinho yang pertahanan adalah jangan utama. bikin kesalahan. gitu. Portugal emang berapa kali Portugal juara dunia? Udah gitu aja. Iya, tapi juara Euro. Iya, dalam sekali level. doang. Belanda juga pernah juara Euro Iya. 88. Tapi maksudnya di dunia kan dia semifinal. Berapa kali dia masuk final? Nggak pernah juga kan dengan bertahan. Iya. Ya makanya. Maksudnya Nah, Belanda adalah- udah 3 kali dengan menyerang. Ya, Inggris juga masuk final. Iya, sebenarnya kalau gua sih ngelihatnya kalau udah selevel kayak Euro atau Piala Dunia Kalau udah kan final jatuhnya itu turnamen beda. kan. Itu kan bukan liga. Jadi pelatih atau tim yang bisa adjust dengan lawannya dan tahu cara mainnya. Udah bukan masalah bertahan atau Udah nggak menyerang penting lagi main sepak bola Iya, menyerang atau betul. tapi harus bener-bener tahu cara ngalahinnya gimana. Iya. Bapak Ibnu, Iya. Bapak Justin, saya ini mau melanjutkan tapi ini baru 2 iya, iya, 45 menit. 45 menit. Yang ketiga dulu. 45 menit. Lanjut. Ya. Yang ketiga masih ada hubungan dengan yang tadi. Filosofi misalnya tiki takanya Pep Iya. itu adalah turunan daripada Iya, itu. total football. Ada hal yang diracik ulang lah. Ya, variasi. Variasi. Ya. Nah, Belanda menurut saya adalah itu kurang di situ. Karena Tidak ada ini formula mungkin Coach Jason bisa bantah, saya membuka diri juga. Mungkin karena beberapa pelatih belakangan ini ya, saya nggak bahas yang dulu-dulu, belakangan ini adalah yang old. Iya. Ya kan? Yang old, Van Marwijk lah, siapa namanya? Van Gaal, Van Gaal. Koeman, itu sangat old dengan masih pakem filosofi ini gitu. Sehingga Itu variasi-variasi ini. 50-50 lah. Maaf, Kalau gue bilang jangan karena kualitas pemainnya. Udah, jangan dibantah Oke. dulu boleh. Mamat Ya. dulu sekarang. Sudah. Udah, Itu. selesai. Yang ketiga kan? Ya, Oke, tiga. gue biar cepatkan kelamaan. Satu, ini masalah mental. Orang di Eropa bilang kalau Belanda punya mental kayak orang Jerman, mereka Juara. 3 kali juara. Oke. Betul. Kedua, Sepakat itu. faktor luck. Kurang beruntung aja. Kayak 78 kena tiang, 2010 2 kali Robben depan, kurang efektif. Makanya berdoa. Ketiga yang jadi masalah dengan Belanda. Itu masuk. Kalau itu sekelas Belanda iya masuk. Mak. Ketiga yang banyak orang nggak tahu, orang Belanda itu terlalu demokratis. Jadi semua orang boleh ikut ngomong. Nah, kalau Terlalu nggak- banyak campur tangan lah berarti terlalu kepala banyak- ya. Iya, jadi kalau nggak bisa turunin ego kayak Davids diusir sempet, Ruud Gullit diusir sama advokat. Oh, curiga gua lu gara-gara ini lu jadi ke Indonesia ya, Coach? Enggak juga. Karena di sana mungkin banyak ngomong. Enggak, gue juga banyak ngomong di sana. Berarti banyak kepala di ruang ganti lah. Banyak kepala di ruang Banyak. ganti. Nah ini Oh. tiga ini yang menurut gue kenapa Belanda nggak jadi juara dunia. Nah sekarang gue, kenapa Belanda, apa yang harus dibenahi kalau Belanda jadi juara dunia? Ya, apa, Coach? Satu, perbaiki mentalitasnya. Bagaimana Gua- itu Coach? Gini, Mentalitas Ya. di Belanda ini ya. Oke. Saya ini pertanyaan Ya, betulan nggak usah di Belanda, Karena Mak. mental itu karakter Betul. itu berhubungan dengan budaya dan kebiasaan Budaya, ya. betul. Jadi gimana nih Ya, caranya ya. kita di sepak bola ini merubah Oke. mentality Belanda? Belanda itu hidupnya kalau gue bilang terlalu enak. Jadi tidak membuat karakter orang jadi lebih kuat. Lu nggak kerja asal lu nggak kecanduan narkoba sama alkohol. Hidup aja di sana. Lu bisa hidup, lu punya rumah, lu bisa liburan tanpa lu kerja seumur hidup lu. Negara sudah Negara memfasilitasi. supply itu. Oke. Dan itu tidak membuat karakter orang lebih kuat. Betul.
Oke. Ya, ada negatifnya ya Iya. dari Kalau lu di Argentina, bahkan di Italia, Italia itu di Eropa bukan negara kaya. Kelihatannya gimana berapa imigran yang dari Italia pindah ke Eropa Barat dan berapa dari Eropa Barat ke Italia. Lebih banyak dari Southern, Yang keluar ya? Spanyol, Portugal, Italia itu negara miskin untuk Eropa. Oke. Karena mereka hidupnya lebih susah. negaranya itu fasilitas kerja fasilitasnya keras lah. Ya. dikit. Pertanyaan kedua kan, kenapa Jerman sebelahnya bisa lebih kuat dari itu? Jerman udah mentalnya, berapa perperangan dimulai dari Jerman? Bangsa Aryanya juga suku Arya. Iya, jadi mereka ego yang lebih tinggi, mentalnya lebih bagus. Karena semua perang dunia pertama kedua lah, itu kan yang mulai Jerman. Betul. Mereka ingin menguasai, ini udah masalah budaya. Dan itu tuh bisa kelihatan banget coach pas begitu pertandingan, begitu masuk ke lapangan. Pemain timnas Jerman tuh kayak Auranya beda. Nggak pernah begini tuh. Iya. Selalu dia begini menatap. Auranya semua beda. ditatap sama Iya, dia. betul. Itu emang didikan, itu udah budaya. Itu susah dilepas. Senyum-senyum. Itu cuma hanya Jerman aja lah. Kalau kenapa gue lihat lebih karena kualitas. Lu cari kualitas pemain di penduduk 16 juta yang let's say yang main bola 20%. Di Jerman 20%, di Spanyol 20%, Italia, Portugal 20% semua. Tapi 20% dari 16 juta sama 80-70 juta beda. Jadi jumlah yang pemain yang dicari itu lebih sedikit. Maka dari itu yang harus orang appreciate. Nah itu, ya makanya pertanyaan Sedikit saya adalah tapi bisa sampai semifinal. Tapi bisa sampai 3 kali sampai Coach, final. kalau kita bicara itu berarti maka akan Jerman juara terus, Italia juara terus. Kedepannya Jerman akan mendominasi. Iya, nah maksud aku adalah ya berarti nggak punya, karena ini kan kita bicara masa lalu kan. Iya. Mentality itu kan semua hal berhubungan dengan rumah, kampung, Iya, halaman dan sebagainya. sejarah. Iya, bagaimana? How to Build up. Susah. it. How to Bahasa Inggris. Nggak bisa di solve. Ini bisa. sebuah budaya. Ini masalah pembentukan mental. Jadi nggak bisa diubah mental itu. Nggak bisa. Jadi kalau Artinya Belanda Belanda tidak akan juara dunia. enggak. Ini kembali ke faktor nomor 2. Kalau Belanda beruntung bisa. Berarti Kurang beruntung aja. Van Dijk, Xavi Simon, Koop Minders di Juve juga jarang berdoa biar Gravenberch. beruntung. Anda pegang bola bagus, passing ngawur. Kayak Koop Minders bisa main di Belanda itu bingung kok selevel Koop Minders bisa main di Belanda. Coach, Tapi berarti Dia lu- di lu- timnas saja itu cadangan. ini menarik ya. Iya menarik nih. Gua boleh nggak? Gue dulu mat dikit. Lu kan pernah jadi pelatih, lu pernah menangani sebuah tim. Nah, ketika lu punya masalah pemain lu itu kayak mentalitasnya bermasalah atau mungkin kurang percaya diri. Sering. Apa yang lu lakukan sebagai pelatih? Gue butuh waktu untuk membentuk mental. Gue maki-maki, gue injek-injek, gue naikin lagi. Gue Itu hantam cara. mentalnya ya. Dan gue udah biasa itu. Sering gue lakukan. Oh, berarti saya tahu. Berarti di ruang gantinya Belanda demokratisnya dicabut dulu Gak bisa. supaya ada bisa begitu. Pemain gak akan terima. Di sini diterima. Oh. Di Belanda pemain gak akan terima. Karena terbiasa bisa ngomong Karena bebas. terbiasa. Maka dari itu kembali kenapa perbedaan Kebudayaan. pelatih timnas Indonesia sekarang dengan sebelumnya. Iya. Karena diskusi tentang taktik itu udah biasa. Nah, kalau yang sebelumnya Nggak agak mau terima. Iya. Itu budaya, nggak ada salahnya ya. Yang- Ini budaya aja. Yang menarik tadi di mental ya. Kita kalau bahas mental emang menarik sih karena bangsa-bangsa beda-beda sih. Iya betul, Iya. betul. Jadi saya tertarik banget nih karena beberapa pemain Belanda ya yang bermain di Serie A misalnya, itu kan statement-statement dari pelatihnya ini pemain yang mentalitinya luar biasa justru. Misal ya kayak Koop Minders lah. Jelek lah 10 match itu ratingnya di bawah 6. Iya. Jelek banget. Iya. Terus kemudian kenapa mau Thiago Motta yang orang Itali Brazil lagi pakai dia terus. Nih, Motta selalu bilang bahwa saya tuh butuh pemain yang datang kepada saya, coach, kamu butuh pemain di belakang, saya bisa bermain di belakang. Iya. Bahkan kamu minta saya jadi kiper, saya akan jadi kiper. Nah, pemain yang berani ngomong kan, Iya, ya dia minta yang berani berkorban, mengekspresikan dirinya kan. Iya, itu nah, kan itu mental, Belanda coach. banget Bukan itu. yang berkorban untuk tim ini. Gak apa-apa dia dipindah Iya, posisi betul. nomor 10, bukan posisi dia, tapi Betul. untuk tim. Betul. Nah, itu kan mental. Harusnya itu jadi di timnas Tapi juga. pada saat di final which is ditonton oleh seluruh dunia, lain cerita. Lu boleh pengen, sama kayak nggak usah jauh-jauh lah. Yang baru terjadi tim gue KKS SSB Jateng ketemu timnas begini semua. Terlalu respect. Terlalu respect juga nggak bagus ya. Ngedrop, nggak boleh. Di pertandingan tuh nggak Kalau bagus. kita bicara individu kok main, emang mental di klub bagus semua. Kalau masuk final, mereka pengen, tapi sama karena budayanya ini nggak bisa memberikan sedikit
Mereka nggak pernah hidup susah, men. Mota berarti kalau final champion besok Kopenhagen cadangan. Gue setuju. Oh gitu. Gue setuju. Tapi ini lawan PSV katanya memang dicadangin. Gue setuju. Mending begitu. Karena orang Belanda itu nggak tahu istilah hidup susah apa. Iya, iya. Tapi esensi balik lagi tadi yang lu bilang pengorbanan. Mungkin sebelum pengorbanan itu muncul di kepala pelatih, tapi kebudayaan itulah yang tadi Coach bilang Menutup itu. berani bicara, Ditambah berani mungkin juga mengekspresikan. udah bias karena dia Udah cukup bias. lama di Italia. Dia tahu Iya. bagaimana kerasnya Iya. Italia di klub-klub Coach Italia. lanjut, udah ya? Tadi Oh ya, enggak. yang memperbaiki, Perbaiki. Iya. Kedua, turunin ego. turun ego. Nah, itulah. Kadang berdiskusi sama pemain, egonya kebablasan. Pengen diturutin apa yang mereka. Nah, itu Semuanya. terjadi berapa kali di event besar loh, bahkan. Iya. Pemain disuruh pulang. Nah, itu kan nggak terjadi di timnas lain. Iya. Kecuali Maradona, itu beda kasus karena dia pakai narkoba. Iya kan? Kalau ini karena egonya terlalu tinggi aja, pemain kayak David sama Khalid lah, itu contohnya. Terus Ketiga, perbanyak pemain main di top klub dunia. Bukan di liga, tapi di klub-klub papan Keluar. atas. Iya, keluar justru biar mereka tiap minggu bisa bersaing. karena tadi yang lu bilang di level liganya yang sendiri top. lokalnya nggak begitu, Nggak ada, nggak mungkin. nggak akan ada jaminan, Nggak mungkin. nggak mungkin bisa lebih Iya. maksimal. Nanti PSV lawan Feyenoord ketemu Milan lawan Juve. Milan sama Juve di liganya kan keteteran. Juve lawan PSV, Milan lawan PSV. Iya. PSV itu kan di papan atas terus sama Feyenoord. Lihat aja Milan sama Juve yang lolos. Ya memang. Aduh. Oke, itu dari Malam Koci. ini lagi, Perbaikan. aduh, Sekarang malam- Mamat yang belum. Semoga enggak. Malam ini tapi lagi. kalau Apa yang gua harus realistis dibenahi, itu. Mat? Kalau saya tadi itu kan kebalikan dari apa yang harus dirubah kan. Iya. Coach juga sama itu. Nah, kalau saya tadi Liga Belandanya, Liga Belanda ini harus lebih kompetitif lagi. Bukan Kita- yang membunuh. Iya, Ya, Liga Belandanya harus lebih kompetitif lagi. Terus kemudian ini ada dua yang cukup bisa kita debatin lah, bisa kita bahas. Gua mau debat nggak ada waktu. Ada Iya, yang lanjut. bisa kita bahas. Silakan. Maksudnya di hati aja. Enggak. Di hati aja, Coach, nggak usah pakai suara. Nggak usah. Yang itu adalah turunan-turunan atau variasi dari filosofi ini. Kayak Pep udah bikin, bahkan buat Spanyol itu aneh banget itu. Nah, kalaupun memang ini mentok ya, misalnya review ulang, terlalu demokratis lah, ada yang nggak terima apa gitu. Oke, mari kita coba dengan pelatih dari luar. Nggak mungkin supaya ya, nggak mungkin ya Belanda memakai jasa pelatih dari luar. diajar-ajar. Iya, Ya siapa udah, tahu siapa gitu, kayak tahu. NVB atau Nggak, dulu pernah. Dulu tahun Siapa? Pelatih siapa? 74 itu Ernst Happel pelatihnya. dari Jadi negara Ernst Happel itu Austria. Austria pernah. Iya. 74 itu Ernst Happel. Gua belum lahir Terus sih jadi. tahun Ajax tahun 70-an pas juara gue lupa nama itu pelatih luar, pelatih Hungaria kalau nggak salah. Pelatih luar lah. Oh, Dulu masih banyak. sekarang udah Masih ada, sekarang nggak. Ajax sekarang pelatihnya orang apa? Itali. Itu kayak gitu-gitu. tuh. mungkin coba gitu. Ya. Feyenoord, Priske, Denmark dipecat tuh. Oke. Nah, kayak Dari main 4-3-3 sama slot gitu-gitu mendadak dirubah 3-4-3. Selesai loh. Oke, sekarang kita selesaikan water break. ini dia. ya. Ini dia. Oke. Jangan curang ya Tadi kalian-kalian. Tolong jangan curang ya. Loh, Ini gua mentalitas. punya hak bertanya dong. Soal mentalitas, orang Oke. Papua ditekan gugup ya. Tolong ya. Ini soal mentalitas. Hidupnya gimana? Hah? Hidupnya sangat keras. Tidak boleh bersuara. Astagfirullah. Gue sebenarnya pengen ada satu pertanyaan lanjutan nih, cuma tapi nggak usah lah ya. Atau Lawan. coba dulu ya, coba dikit-dikit aja, Apa dikit aja. Gue punya pertanyaan lanjutan nih buat kalian berdua. Ini kenapa banyak pelatih dan pakar sepak bola hebat lahir dari Belanda? Nah, menurut kalian faktor apa yang bisa membuat pelatih hebat itu datang dari Belanda? Saya jawab duluan, boleh nggak? Boleh nggak? boleh, Kan boleh. sebagai orang Boleh, siapa boleh, tahu boleh. bisa Boleh. dibenarkan. Singkat dengan aja ya, kata. singkat aja. Kita Iya. kasih waktu 5 detik. Iya, kiblat sepak bola modern. Filosofi. Iya, kiblat sepak bola modern. Sehingga ketika sepak bola itu di titik berubah itu dari Belanda. Iya. Dan mereka ikutin perubahan. Betul. Ya benar. Sehingga Dari- agen-agen juga di situ tuh, Rayola bla 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 di situ. Dari filosofi. Dari filosofi. Itulah kenapa filosofi dipertahankan. Walaupun sekali-kali main bertahan, tapi secara overall filosofi Tapi dipertahankan. setuju nggak butuh ada variasi? Ya iya, itu cuman variasi itu kembali ke kualitas pelatih dan kualitas pemain. Berarti harus pelatih modern banget ya, berubah banget ya. Emang berapa pelatih sih yang bisa main kayak Pep? Kagak ada. Kalau pelatih muda Belanda, kenapa si Belanda timnas Belanda itu nggak mau pakai pelatih muda Belanda? Misalnya Pelatih timnas adalah pelatih yang nganggur. kayak juga ya. Iya, Pelatih bagus kayak
Ten Hag lah. Ten Hag nggak akan pegang timnas. Karena hampir semua ini udah modern. Belanda tuh masih berkutat Iya, di dan- Van Gaal. Iya karena itu. Koeman itu gajinya 2 juta. Di Barcelona dapat 4 juta, lu pilih mana? 4 juta lah. Ya iyalah. Nah, Masih itulah sangat manusiawi. kenapa pelatih timnas ya yang nganggur-nganggur aja. Kalau satu pelatih Belanda disuruh Kuci tentukan siapa satu pelatih Belanda Ya. untuk timnas Belanda. Slot Arne Slot. atau Ten Hag. Tapi tergantung balik lagi mau Berarti nggak itu dengan udah gaji. modern banget juga Iya. kan mereka berdua Iya, udah iya, modern. iya. Itu saya tuh bingung kenapa berkutat di orang-orang itu aja sih. Ya ini, pelatih karena timnas ini. karena yang muda-muda pengen cari duit dulu di klub. Oke. Masuk akal, Iya, realistis. iya emang. Ya, emang itulah Tapi kasihan kenapa timnasnya. Iya, Iya, benar. kenapa Ancelotti nggak ngelatih timnas, kenapa Pep nggak ngelatih timnas? Karena Menjelang kenapa Mourinho nggak ngelatih timnas? Mereka entar lagi kan mau pensiun. Pada ngelatih timnas semua itu entar. kayak Sven Goran Eriksson udah di masa Iya. akhir. Iya, baru Berarti pelatih Eriksson. timnas ada pekerjaan di Di Eropa senja ya. karir ya. Iya, iya. Di ujung. Di Eropa iya, di Iya. klub-klub besar iya. Karena tolong ya Belanda, kalian harus juara supaya Bandara Ambon ditutup. Gitu. Karena pawe semua orang nggak bisa ke bandara. Pawe semua. Oke, nih kita akan pawai kalau Mamat juara Juara! di water break. Pawe, saya juara nih, Oke, jangan ya. diganggu, sumpah. Siap-siap ya. Oke. Ini dulu tos koin ya? Iya, tos koin ini koinnya. Tos Andi koin Cool dulu, saya, Andi tos Cool koin. saya. Saya Andi Cool. Iya. Saya Andi Cool, belum berubah. Saya masih Andi Cool. Aduh, tidak pernah bisa di meja. Andi, Bapak Andi keluar, Bapak Andi Kero. Oke. Ya, silakan di bidding. Minggu lalu gue udah 2 kali menang. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah, Ini bidding-biddingan. ya, sepak bola, ini nggak bidding-biddingan ya? Iya bener ya, bidding-biddingan ya? Berapa kali ya? Pesepak bola yang memiliki nama Van, berani berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ambil. 9. ingat waktu. Sabar ya, Iya, sabar ya. waktu Jangan ya. ganggu ya. Ya. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu ya. Oke. Jangan ganggu ya. Dimulai dari sekarang. Van Dijk, Van Persie, Van Hooijdonk, Van der Meijde, Van der Vaart, Van der Sar, Van Boekering. Iya, Van iya, Boekering. Van Boekering. Iya kan, bener kan? Iya udah. Iya benar. Udah biarin aja. Enggak kita Van nggak ganggu. Basten, Van Basten. Terus 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Van Dijk. Enggak telat. Udah Van Dijk tadi awal. Udah. Van Bommel. Van Bommel. Van Bommel pemain yang paling saya benci di dunia Iya. ini. Van Bommel. Terlalu Aduh, kasar. kalah lagi. Van siapa lagi ya? Nih ya, gue bacain ada Van Basten, Nistelrooy, Anjing, Van Persie, Van Van der Vaart, Van Nistelrooy. Van der Berg, Van der Sar, Virgil van Dijk, Van Udah der tadi Meijde, awal lu sebut. ya, Van Van der Bronckhorst, Van Bronckhorst. Van Bronckhorst Ya belum. Allah, Giovanni Van Bronckhorst. Van Hal, Van Ya Bommel. Allah, sebut tadi Van Gaal. Van Marwijk, ya Allah. Tadi sebut semua. Nggak bisa. Boleh nggak? Waktu bukan. kalian aja yang lihat, bilang abis. Jangan saya lihat waktu, saya Nah, tunggu. saya tahu kualitas Alasan knowledge. aja ini. Kualitas knowledge Anda. Ini masalah mentalitas. Mental. Semakin Belanda. tertekan, semakin gugup. Iya, itu. Iya, Anda coba belajar menguasai ruang. Oke, sip. Ya, oke. Oke, sini. Pertanyaan kedua. 100 saya bidding dulu. Sekarang Koci ya. Sekarang Oke. Koci. Pesepak bola Belanda atau keturunan Belanda, baik WNI atau WNA, yang pernah bermain di Liga Indonesia, berani berapa? Aduh, masuk aduh. Ayo, Koci berani berapa? 5, 6, 7, 8. ambil. Ambil. 8. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Dimulai. Hilgers. Lili Pali. Dia kan mana ada main di sini? Main di sini. Oh, main di mana nih? Liga. Di Liga. timnas Liga. ataupun di timnas. Enggak, kalau ataupun di timnas. kalau Sabar timnas dulu, mah stop banyak. Ini salah, Stop sudah ini waktu salah. dulu, Enggak, stop salah, waktu salah. dulu, stop waktu. Stop, ulang, Stop waktu, ulang. Di timnas. Ulang, ini salah nulis. Orang baca di timnas. Di sini tidak ada di timnas. Hah? Liga. Tidak ada, Iya, cuma di di Liga. situ. Ya itu yang salah. Iya, di timnas. Jangan salahkan saya. Reset ulang waktu. Reset. Kita bidding Oke. ulang. Bidding ulang. Bidding ulang. Enggak usah bidding ulang, Bidding langsung ulang. aja. Ayo. Reset waktu. Bidding ulang. Enggak reset waktu. Gak bisa, aku per timnas sekarang jadi berani 8. Oh ya udah. Pertanyaannya Iya, ya. ulang dari awal. 5. Ingat ya, pertanyaannya dulu ingat. Jangan lihat ke sana. Ya, ya. Pertanyaan dari saya. Ya, ya. Bukan di sana. Ya, ya. Percaya sama moderator. Ya, ya. Kamu tidak menghargai moderator Ya, berarti. siapa Bapak Moderator? Karena Bapak Moderator kadang-kadang ganggu saya. Oke, pesepak bola Belanda atau keturunan Belanda, baik WNI atau WNA yang pernah bermain di Liga Indonesia. Ya, pokoknya pemain Belanda yang pernah main di Liga Indonesia. Berani berapa?
5, 6. 7. Ambil. Oke, mulai sabar. Oke, dimulai. Oke, Satu. start udah start 1, sekarang. 2, 3. Oke, 1. Siapa cepat. Dong. Lili Pali. Cepat. Michiel. Dong. Bahdim. Siapa tadi? Lili Pali. Adelmoon. Bener. Siapa dong? Dong. 17, 16, 15, 16, 17, 13, 12. Padahal gue nggak gitu tadi ya. Sambil. 7, 5, Gua tahu kalah gue. 4, 3, yes, satu sama. 2, 1. Ada Toni Kusel, Ruben Noir Banaran. Oh, iya. Iya, banyak sekali. Kiper itu siapa? Ezra. Bukan kiper. Ezra Dewa. Walian. Dewa, ya. Ezra, Kiper nggak Dewa sebut. siapa namanya? Aku dari tadi mau tuju tapi kipernya lupa. Melvin Irfan Bahdi. Place. Udah gue sebut. Kim Jeffrey. William Kim Pluim. Jeffrey Jerman. Oh, Jerman ya. Kan sebelah. Nih, ada Itu Stefano ada yang Jerman tuh. Ada Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, Mark Klok, Rafael Maitimo. Oh iya, Mark Klok. kalau nggak ada keturunan. Oh, WNA juga ya? Belanda. Boleh, Iya, WNA iya. atau WNI boleh. Toni Kusel. Sergio Van Dijk. Van Dijk, William Pluim, Melvin Place, Lagi. Diego Michel, Yeah. Silvano. Diego. Satu-satu men. Iya. Ezra Walian. Dan dia curang kan. Dia waktu sebut gue diem. Iya kan. Tapi minggu Gue lalu sebut dia berisik. Minggu lalu Bapak berisik. Saya Oke, lupa. lanjut. Ini kita udah 1 jam lewat nih. Oke, gas. Penentuan. Ya sekarang Saya. iya. Bidding. Oke. Pertanyaannya, simak baik-baik. Oke, Simak dari Anda ya. baik-baik. Iya, jangan percaya monitor. Oke. Starting line up Belanda di final Piala Dunia 2010 lawan Spanyol. Berani berapa? 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ambil. Oke. Oke. Sabar ya. Langsung bilang salah ya. Salah lagi. Starting final ya. Satu, Oke. ya. Kau diem anjing. Iya, ini bilang salah. Jangan dibenerin. Satu, Oke, dua, tiga. 30. Schneider, 29, Robben, 28, Stekelenburg, 27, De Jong, 25, Van Heitinga, 3, 21, Van Bronckhorst, 20, Van Persie, 19. Satu lagi 16, 15, Van Persie, Van der Vaart. 13, 12, Van der Vaart. 11, Nggak ada. 10, 9, Van der Vaart nggak ada. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu selesai. Satu lagi. Oh iya, Van Van Bommel. Bommel. Van Terima Persie. kasih Koci. Van Persie udah. Oke. Koit. Oh iya, Dirkai. Koit. Masuk. Yes. Robben kayak tadi lu belum nyebut ya? Iya, Robben udah. Udah Oh, ya? udah. Yes. Ya. Van der Wiel juga udah. Oh ya, Van der Wiel. Van der Wiel. Van der Wiel Itu. main ya? Final. Main. Kanan Jadi dia. Bek kanan. Jadi startingnya adalah Sky Van der Wiel yang gue lupa. Iya, Yoris Heitinga Mathisen. main? Heitinga main. Si Udah Van gue Bronckhorst- sebut. Van Bronckhorst kanan. Udah gue sebut. Bronckhorst. Kiri Van Kiri. Kiri, Van der Wiel Iya, kanan. Van der Wiel. Van der Wiel. Van der Wiel sama Kite yang gue lupa. Iya, itu dia. Jadi akhirnya selamat. Selamat, terima Luar kasih. biasa. Bapak apa Menir? Menir. Baru satu. Terima kasih. Benang saya. Episode Baru kali ini satu. Mama. Ternyata mengganggu orang enak sekali. Yang curang dia. Oke, teman-teman ya versus terima kasih buat kalian yang masih stay nonton terus versus episode kali ini emang panjang banget tapi gue yakin masih bisa dinikmatin dan bisa menjadi bahan diskusi juga buat kalian. Tapi teman-teman yang masih mau diskusi langsung aja kolom komentar. Dan ini masih ada VAR? Oh nggak ada, lanjut aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye.